الإمام عبد الله بن أحمد بن حمد حدث إلى روي شيخ محمد الصدر المفضل والجليل ويحسن مزوج الله يتسلي لنا في نياتهم وأعلنا في أعمالهم ولهنية وكل من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadabur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiba'a wa shillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa amma syubhati fa yata'attadu istinabuha wa rubbama wajaba. Dan adapun tentang masalah syubhat, maka ditekankan, dianjurkan untuk menghindarinya, dan terkadang hukumnya wajib untuk menghindarinya. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa orang yang menjauhi terhadap syubhat, tidak mau dengan sesuatu yang syubhat, maka benar-benar dia telah membebaskan daripada agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa orang yang terjerumus terhadap syubhat, maka dia akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin masih meneruskan tentang masalah thalabul halal, pentingnya untuk mencari sesuatu hal terlebih-lebih daripada makanan yang halal, sebab makanan itu salah satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh agama Islam, sebab dengan makanan itulah terkadang amal kita ditentukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga daripada para ulama mengatakan, barang siapa orang yang memakan harta yang halal, maka mau tidak mau seakan-akan dirinya akan berbuat amal soleh. Dan sebaliknya,
siapapun orang yang makan harta yang daripada hasil yang haram, maka mau tidak mau dirinya akan diseret, dibawa untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat berpotensi besar, sangat mengefek terhadap diri kita. Kemudian di antara halal dan haram, itu halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya halal dan haram ini, tengah-tengahnya ada namanya syubhat. Syubhat itu adalah tidak jelas status halal atau haramnya, atau mungkin bisa jadi yang asalnya halal tapi dia ragu akan keharaman harta tersebut, atau sebaliknya yang ketiga, asalnya harta ini memang haram tapi dia ragu ada kehalalan di dalam harta tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam, menganjurkan dan menekankan untuk perkara masalah syubhat, masalah yang tidak jelas harta tersebut, sikap yang terbaik adalah untuk menghindar dan meninggalkan. Sebab itu menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Tapi siapa orang yang selalu tertuju mengambil daripada harta yang syubhat, yang tidak jelas, maka dia akan digiring kainahnya untuk mendapatkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana maksiat itu mengajak kepada kekufuran, juga syubhat itu ujung-ujungnya mengajak kepada yang haram. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian, sangat menekankan umatnya untuk masalah syubhat ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu hal yang membuat kamu ragu-ragu, dan ambillah, gantilah terhadap sesuatu hal yang tidak ada keraguan sama sekali. Kata Nabi SAW, sesuatu hal yang kamu lakukan itu tinggalkan, dan sesuatu hal yang tidak ada keraguan sama sekali itu ambil, itu lakukan. Artinya hadis ini, yaitu diantara artinya banyak sekali, diantaranya hadis tersebut ini yaitu untuk mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW untuk diem atau meninggalkan daripada harta yang syubhat. Sebab dengan daripada harta, kalau kita mau tenang, mau tentram, maka otomatis harta yang halal itulah yang membuat kita tenang. Adapun harta yang ragu itu membuat kita bimbang, terlebih-lebih setelah ibadah. Terlebih-lebih setelah ibadah, dan itu adalah bentuk warok. Warok itu adalah dia memiliki rasa hati-hati terhadap daripada dunia. Tidak semua dia kumpulkan uang dunia, jadikan satu apapun dari mana sumbernya dia kumpulkan, dia ambil udah, tidak. Warok itu adalah hati-hati, dilihat, diteliti. Ini harta dari mana, ini hasil apa, ini dari siapa, ini seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal, hadis ini sebagai ulama, apalagi ulama fikih, yaitu tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, dan lakukanlah apa yang membuat kamu itu tidak ragu. Ini kalimat yang padat, kemudian
kemudian sangat luas sekali daripada artinya. Dan bahkan ini hadis dijuluki atau diberikan lakop Jami'ul Kalim, kumpulan daripada kalam. Artinya ini sangat besar sekali dalam artinya. Dan di antaranya para fuqaha, para orang ulama, mereka menjadikan daripada bahkan kaidah dalam fikih itu di antaranya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan merubah statusnya, tidak akan menghilangkan daripada keraguan. Asalnya dia ini yakin, tapi dia ragu, maka keraguan ini tidak menjadi masalah selama dia yakin. Contoh, dia punya wudu, dia dari rumah wudu, mandi wudu. Setelah itu sampai di masjid mau sholat. Dia ketika mau sholat ragu, saya habis tadi ini setelah saya wudu ada di rumah sampai saya sekarang di sini ini, saya buang angin nggak ada ya? Atau saya menyentuh istri saya atau menyentuh suami saya nggak ada ya? Dia ragu. Maka karena dia masih yakin akan dia wudu, sudah wudu tapi ragu batal, maka statusnya daripada orang tersebut masih memiliki wudu. Artinya sholat tidak perlu daripada untuk wudu. Sebab kenapa? Sebab al-yakin la yuzalu bisa. Keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Jadi karena dia masih yakin, maka itu bisa daripada dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau dia yakin hadas, kemudian dia ragu apakah saya sudah wudu atau belum, maka ini hukumnya dia berhadas. Tadi saya bekami, tadi saya buang angin, tadi saya menyentuh istri saya. Apakah setelah itu saya sudah wudu? Dia yakin batal tapi ragu akan wudu, maka statusnya orang ini berhadas. Panjang sekali daripada hadis ini ditafsiri daripada ulama. Ala kulli hal, Islam, agama kita, syariat kita itu tidak menyulitkan terhadap kita daripada diantaranya hadis-hadis ini. Pokoknya kata Rasulullah SAW, jika ingin tenang, tinggalkan sesuatu hal yang meragukan, lakukanlah yang yakin-yakin. Sebab keraguan itu mendatangkan gelisah, sebab keraguan itu mendatangkan kebingungan dalam semua aspek apapun, baik harta, baik ibadah, baik apapun. Yang namanya keraguan itu membuat kita bimbang, tapi keyakinan itu yang membuat kita selalu tenang dan tenang. Wa syubhatu kulli syai'in tatashaqqaqu fihi wa tataraddadu fi kaunihi halalan aw haraman. Syakkan wa taraddudan yansha'u an asbabin muta'arid. Syubhat, setiap sesuatu apapun yang membuat kamu ragu di dalamnya dan kamu bimbang di dalam status kehalalan atau keharaman harta tersebut, yang dimana keraguan dan juga kebimbangan ini munculnya daripada sebab-sebab yang memang ada, sebab-sebab yang memang ada bertentangan. Famaka minasyubuhati asluhu hillu. Adapun apa-apa yang ada daripada syubhat asalnya itu halal, asalnya harta ini halal, summa tara asyaqu fi tahrimihi fayajuzu akhdhu fihi bil asal.
kemudian dia ragu atas keharamannya, maka dia boleh untuk mengambil di dalamnya daripada harta tersebut. Itu adalah hukum asalnya. Wal wara'u an hadhihi syubhatu fadilatun muhimmatun, dan menahan diri daripada perkara syubhat yang seperti ini itu memiliki fadilah, keutamaan, dan sangat penting sekali. Jadi dia asalnya harta ini halal, asalnya harta ini halal, tapi dia ragu, dia ragu, dia dikasih orang misal, dikasih orang atau dikasih makanan sama orang, kemudian dia asalnya ini apa? Halal, sebab harta di tangan seorang muslim, kata Imam Ibnu Taimiyah, harta yang ada di tangan orang muslim tanpa kita ketahui latar belakangnya itu hukumnya halal. Kita diberikan orang, ini hukumnya halal, tapi ragu. Kenapa ragu? Sebabnya dia pernah mendengarkan atau dia pernah tahu bahwasanya orang yang ngasih ini pernah begawe yang haram atau menyuntat misal. Nah, dia ragu, ini hasil juntatannya kadang. Jadi asalnya ini halal menjadi ragu, maka ini lebih baik untuk ditinggalkan. Wa man kana min syubhati aslu tahrim, dan adapun daripada syubhat harta yang tidak jelas yang asalnya itu haram, summa tara syaqqun fi hillihi fa hadhihi syubhatun yajibu istinabuha ihtimadan ala asli. Kemudian harta yang asalnya haram ragu atas kehalalannya, maka syubhat yang seperti ini hukumnya wajib dihindari, sebab aslinya dia sudah daripada haram. Banyak sekali ulama daripada mengaksar atau membagi daripada syubhat ini bermacam-macam. Wa aksar syubhati katsiratun mutafawitatun. Pembagian syubhat ini sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Wal wara'u an sa'iriha muhimun muta'akkadun, dan menghindari dari segala macam syubhat itu adalah perkara yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat ditekankan. Di antaranya Imam Ghazali ada membagi ringkasnya itu seperti daripada ada tiga daripada macam syubhat, yaitu yang sesuatu yang halal kemudian muncul keraguan terhadap yang haram. Seperti tadi, sesuatu yang halal muncul keraguan sesuatu hal yang haram. Kemudian yang kedua adalah yaitu sesuatu hal yang halal, kemudian lalu dia muncul di dalam keraguan-keraguannya. Dan kemudian yang ketiga yang paling sering itu adalah ragu akan sesuatu terhadap kehalalannya atau keharamannya. Dia tidak tahu jelas ini harta halalkah atau haram. Maka ini adalah sikap yang harus yang paling baik untuk ditinggalkan. Jadi selama itu tidak jelas, bukan hasil seorang misal, mungkin dari mana, mungkin Allah banyak faktor-faktor daripada harta atau sesuatu hal yang syubhat ini. Kemudian kita sikap yang terbaik adalah daripada menghindar
kurma-kurma daripada yang mau disedekahkan. Sebab ini ngarannya syubhat. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Ini takutnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi punya saya, bisa jadi kurma ini punya orang sedekah tadi itu. Nah, sebab Rasulullah SAW tidak makan harta yang sedekah. Akhirnya Rasulullah SAW memilih jalan warok, dan sebaik-baik manusia warok adalah Rasulullah SAW. Akhirnya kurma tadi diberikan terhadap daripada hal yang diberikan dengan daripada sedekah. Itu sifat warok seperti itu yang tidak jelas. Dia ragu, meskipun asalnya halal. Dia asalnya ini halal kurmanya, cuma Rasulullah SAW ragu, ini benar punya saya atau tidak. Akhirnya ada keraguan, Rasulullah SAW warok. Kalau dimakan bagaimana hukumnya? Ya tidak masalah, sebab sampean yakin itu halal. Akan tetapi ragu, ini punya saya, kamu punya sedekah kan seperti itu. Nah, meninggalkan syubhat yang tidak jelas itu lebih utama terhadap memakannya daripada memakannya. Sayyidina Abu Bakar pernah juga saking beliau menjaga tidak sampai memakan hal yang syubhat. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau didatangi daripada pelayannya, budaknya seperti itu. Wallahu a'lam, mantan budak atau budaknya. Beliau ini bawa makanan, dikasihkan sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pelayan tadi, budak tadi masuk sebentar, pergi sebentar. Nah, makanan ini tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar makan. Tiba-tiba makanan ini langsung dimakan Sayyidina Abu Bakar, kan dikasihkan Sayyidina Abu Bakar tanpa tanya ini dari mana, seperti itu. Dikira sama Sayyidina Abu Bakar ya dia nukar di pasar, kemudian dikasihkan saya makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, langsung dimakan, tidak ditanya dari mana. Akhirnya pelayan ini setelah selesai dengan urusannya kembali ke depan Sayyidina Abu Bakar. Beliau pelayan ini ngomong, wahai tuanku, wahai Sayyidina Abu Bakar, tahukah engkau yang kamu makan ini saya dari mana? Hasilnya ini dari mana? Tahukah kamu? Sayyidina Abu Bakar tengah-tengah makan berhenti. Loh, memang dari mana? Jawab si pelayan, saya ini tadi mau ke rumah sampean. Kemudian di tengah-tengah perjalanan saya menemui pasien bahari saya. Jadi pelayan ini sebelum dia masuk Islam, dia bahari waktu zaman jahiliyah itu sok-sok menjadi peramal. Sok-sok peramal, nanti nebak ini, nanti ini macam-macam seperti itu. Akhirnya orang kagum sama dia. Saking kagumnya sampai bahkan dia masuk Islam pun itu pasien-pasiennya masih baik sama dia. Di antaranya itu dikasihkan makan, dikasih makan yang dimakan sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar setelah mendengar seperti itu, kan ini syubhat hartanya, tidak jelas. Orang ini kagum karena dia bahari dulu jadi peramal, kemudian ngasih hadiah makanan. Ini tidak jelas syubhat. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar langsung berdiri dan memuntahkan daripada makanan yang telah beliau makan pakai jarinya beliau. Pakai jari itu langsung dimasukkan di kop ya, dikeluarkan. Untuk apa? Karena warok. Karena daripada warok menjaga daripada sesuatu hal yang syubhat. Itu berdasarkan tadi kita sebutkan, itu syubhat yang ada sebabnya. Yang bahaya itu yang ini nih, yang ada sebabnya. Sebab karena was-was saja. Semua syubhat itu banyak sekali macamnya, yang tadi, dan meninggalkan daripada semua itu
kecuali maka min dzalika yarja ila waswas wal awhami allati la mustanada laha wa la sababa yadullu 'alaiha, kecuali bagi orang yang mereka itu timbul tiba-tiba was-was, tidak ada sebab, tidak ada dasar apapun, tidak ada bukti apapun, tiba-tiba dia dengan hartanya ini was-was, ragu. Mislu an qiyuman yaqula bil insanu amwalud dunya kulluha syubhatun. Misal kata Imam Abdullah, dan ada seorang manusia yang dia mengatakan semua harta di dunia ini semuanya syubhat. Ini mulai orangnya yang syubhat kalau ini, bukan hartanya. Kalau ini orangnya yang tidak beres. Ada orang misal ngomong semua harta di dunia ini sudah syubhat berataan, tidak jelas hukumnya. Walaysa takhlu usuluha an syai'in minal muamalatil fasidah, dan tidak ada yang tidak terkena duit yang zaman sekarang ini aslinya daripada muamalah jual beli al-fasidah yang telah rusak, wal aidil muta'addiyah, dan daripada mengalir tangan-tangan yang tolim. Fa ana atrukuha jumlatan, dan aku meninggalkan semua harta dunia. Wa akhir ma ahtaju ilaihi minha min ghairi tafriqah, dan aku hanya mengambil sedikit saja sesuai daripada kebutuhan bagian saya. Famasalul hada, permisalan orang yang seperti ini waswasun wadana tohon, ini adalah sifat yang buruk, yaitu sifat waswas yang asalnya dari syaitan, dan mereka melampaui batas. Wa qala alaihi salatu wassalam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan orang yang seperti ini, halakal mutanaqqimun, maka celaka orang-orang yang melebihi batas terhadap waswasnya. Qala Hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali daripada celaka orang yang melampaui batas. Wa amsalatul waswasi katsira wa tarji ila kulli tawahhumin wa tashabbuhin la yastanidu ila sababin ma'ruf. Dan ini adalah permisalan orang yang waswas yang sangat berlebihan, dan ini tidak lebih hanya karena khayalan dia, hanya karena daripada sangkaan dia yang tidak ada dasarnya dan tidak ada sebabnya yang diketahui. Dan ini adalah perbuatan yang tidak benar. Duit sekarang kan seperti itu. Ini zaman Imam Abdullah Haddad, ini 300 tahun yang lalu, apalagi zaman sekarang. Banyak orang-orang itu yang mengatakan seperti itu. Duit dunia ini sudah tercampur, sudah kena riba, sudah pernah utang di bank, sudah ini macam-macam. Nah, ini perkataan seperti ini orang yang was-was yang berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Sebabnya awal yang bagi Islam yaqulu ma baqiya fid dunya minal halal. Tidak boleh seseorang bilang tidak ada yang tersisa lagi di dunia ini daripada sesuatu hal yang halal. Semuanya haram katanya. Akan ngawur ini. Syai'un yang ada robida di kana suruh tarkil wara. Ini adalah tujuannya agar dirinya yaitu meninggalkan sifat wara wal ihtiyat dan juga hati-hati. Fa inna dzalika qaulun fasid. Sebab ini adalah perkataan orang-orang yang jelek. Qala Imam Ghazali rahimahullah taala, sedangkan Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sebab halal itu sangat jelas dan haram itu sangat jelas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Wa dzalika fi zamanihi alaihi salatu wassalam, dan ini Rasulullah mengatakannya ada di zamannya. Wa kadzalika yakunu fi kulli zaman, dan begitu juga
juga di setiap zaman innama yastariful azminati fi qillatil halal wa kasratihi bi ikhtilafi salahil azminati wa fasidiha. Dan di setiap zaman pasti ada halal, pasti ada haram. Dan tergantung antara zaman tersebut sedikit atau banyaknya itu tergantung daripada orang-orang ada di zaman itu. Nah, kalau orang ahli zamannya itu adalah ahli zaman orang-orang yang baik seperti zaman Rasulullah, sahabat, maka ya yang dominan semuanya itu adalah yang halal seperti itu. Qala fal halalul katsirun wal haramul katsir. Dan halal itu banyak dan haram itu banyak. Wa laysal haram bil aksar. Dan tidak bisa dikatakan secara mutlak haram itu lebih banyak langsung. Wala budda fi kulli zamanin min wujudi aqsam salasa. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, mau tidak mau di setiap zaman apapun itu pasti ada 3 bagian daripada harta. Al-halal, yaitu sebuah halal, wal haram, dan haram, wa syubhat, dan juga daripada syubhat. Ala wifqi ma akhbarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sesuai apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Bukhari, al halal